Halo guys, jumpa lagi dengan Atta di channel Atta FS Tactical. Kali ini kita mau mereview unit AK47 dari Rensiang ya guys. Jadi AK47 dari Rensiang ini sudah kita convert dari water gel gun. Jadi basicnya AK47 Rensiang ini adalah water gel gun. Jadi pelurunya awalnya adalah gel ya guys. Jadi water gel dia bulat-bulat ukuran 7-8 mm. Jadi berbahan dasar air yang apabila ditembakkan terkena sasaran dia akan pecah. Jadi dia lebih aman. Tapi ini kita convert menjadi AEG atau automatic electric gun. Jadi dia tetap menggunakan gearbox bawaannya, tapi nozzle dan juga inbarnya sudah diganti dengan ukuran yang sesuai dengan peluru AEG, yaitu 6 mm ya guys. Jadi apa aja yang udah diganti nanti kita review lengkap ya guys. Jadi guys, ini dia penampakan AK47 Rensiangnya guys ya. Jadi AK47 Rensiang ini 90% dia adalah bahannya polimer atau ABS. Jadi dari mulai popor, pistol gripnya, magazinnya, ini magazin bawaannya, handguardnya, larasnya, muzzle, terus pisir, baru cover dashnya bahannya adalah plastik ABS ya guys atau polimer. Tapi ada juga bagian yang metal, diantaranya adalah ini pengait besi, cantolan dari bodi ke popornya ini bahannya besi atau metal, terus pelindung triggernya ini metal, tuas selektornya ini bahannya juga metal atau mungkin aluminium, saya kurang tahu, tapi sepertinya metal. Terus tuas kokangnya metal. Ini juga cleaning rodnya juga bahannya metal ya guys. Nah, jadi ini bisa dilepas. Kalau di AK aslinya kan ini untuk bersihin larasnya ya guys, bersihin laras, bersihin inbar. Tapi setelah saya convert menjadi AEG, jadi ini magazinnya saya ubah jadi yang metal. Jadi saya beli pakai magazin AK47 yang high cap, yang kerek ya guys. Nah, jadi dia ini magazin AK47 AEG yang high cap dengan model kerek. Bahannya juga metal, full metal. Terus cover dash atasnya ini juga saya ganti bahannya pakai punya King Arms ya guys. Ini cover dashnya AK47 King Arms, jadi bahannya metal. Nah, jadi biar keren aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya bodinya memang nggak mungkin kita ganti, jadi bodinya kalaupun ada mahal, jadi nggak cocok sama gearboxnya. Ya sama aja, kalau mau ganti bodinya yang metal, bagus beli AEG AK47 yang real lah istilahnya, daripada kalau ini kan memang convert ya. Jadi apa aja yang di convert guys? Kalau untuk gearboxnya sebenarnya bawaan, terus untuk sistem blowbacknya juga bawaan, tapi memang punya saya kemarin besi cantolan blowbacknya ini patah, jadi saya akalin ini pakai plat aluminium yang saya baut. Emang ada bautnya, cantolan bawaan plat besinya di gearboxnya gitu dia. Jadi di atas ini ada plat gitu untuk blowbacknya ya guys. Nah, jadi efek blowbacknya itu kalau di akaran siang ini sangat terasa karena besi blowbacknya ini juga berat. Jadi mungkin hampir 10% atau 20% berat unit ini ya gara-gara ada besi blowback di atas gearboxnya ini guys. Nah, itulah yang membuat hentakannya sangat terasa. Jadi awalnya sih mungkin saya nggak peduli sih apakah dia
nyala atau tidak blowbacknya. Tapi memang kalau tidak nyala blowbacknya rasanya kayak kurang kurang real gitu, kurang asik guys, karena memang kelebihan dan keunikan dari AK47 Rensiang ini dari sistem blowbacknya guys. Nah, gitu. Terus yang dirubah lagi adalah ini dia guys, chambernya ya. Jadi pakai chamber AEG biar dia bisa masuk pas peluru AEG ya, 6 mm. Otomatis inbarnya juga diganti sama inbar yang saya pakai inbar tembaga nih guys. Jadi inbar tembaga 6 mm. Jadi karena inbar AEG ini besarnya adalah 6 mm, otomatis kan dia lebih kecil daripada inbar bawaan WGG ini kan 7 mm ya guys. Jadi inbar AEG ini dilapisi di beberapa titik dengan karet seal guys, biar dia nggak goyang-goyang gitu guys. Terus untuk lubang chambernya ini dia otomatis berbeda ya guys dari bawaan WGG-nya, makanya magazin ini dia harus pakai bantuan cantolan di sini guys. Jadi ini ada besi plat tambahan yang dibuat agar bisa masuk magazin AEG ke sini. Jadi bisa kita lihat perbandingan ya, ini magazin AEG dan ini adalah magazin WGG bawaan dari AK47 Rensiang. Dari posisi lubang pelurunya aja udah beda ya guys. Jadi kalau yang AEG dia agak ke belakang, sementara yang WGG dia agak ke depan gitu dia guys. Makanya untuk posisi chambernya harus dimodif lagi guys. Kebetulan memang bukan saya yang modif. Kalau untuk bahan sudah saya jelaskan tadi, ini bahannya adalah polimer atau ABS, tapi memang saya kasih efek-efek seperti lecet-lecet gitu ya guys. Nah, nanti kalau untuk teknik mengecatnya supaya tampak seperti metal nanti boleh saya review. Tapi karena sudah dikonvert AEG, jadi saya memang membeli magazin yang bahannya metal guys, bahannya metal. Jadi di bodinya juga seperti yang review AK102 kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya pin-pin ini kan dia dummy ya guys. Nah, jadi ini tidak berfungsi, tapi memang saya cat menggunakan teknik khusus agar dia bisa kelihatan seperti emang pin yang berfungsi gitu ya, memang metal, padahal ini nggak metal sama sekali. Oke guys, jadi selanjutnya mari kita tes tembak aja ya guys, bagaimana akurasinya. Jadi di sini mari kita coba tes pakai krono berapa fps hasil convert dari WGG AK47 Rensiang ke AEG ya guys. Oke guys, mari kita tes bagaimana akurasi AK47 Rensiang ini ya guys. Kita akan menembak sasaran berupa kaleng-kaleng di situ dengan jarak sekitar 10 meter ya guys. Oke guys, mari kita tes mode single. Terus kita tes mode auto ya guys. Oke, keren ya guys. Jadi guys, kenapa saya mengconvert
AK47 dari range yang ini yang awalnya water gel gun atau WGG menjadi AEG. Jadi tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar bisa dipakai sukir. Otomatis kalau dia di convert menjadi AEG, dia FPS-nya juga bertambah. Awalnya hanya mungkin sekitar 200-an, sekarang menjadi sekitar 300-an FPS-nya gitu. Jadi kelebihannya adalah memang material dari AK47 range yang ini memang kalau untuk di convert ke AEG ya sudah recommended lah istilahnya, karena dari gearnya juga, tapi memang gear bawaannya ini adalah gear plastik, tapi sudah saya saya convert, saya rubah menjadi gear metal. Jadi saya beli di toko online gear set metal untuk gearbox range yang ini. Sebenarnya untuk gearbox range yang sendiri ada yang sudah bawaannya gear metal ya, gear metal dan juga gearboxnya dari nilon. Tapi punya saya ini AK47 yang versi pertama, gearboxnya itu masih dari bahan akrilik dan juga gear setnya itu dia masih dari nilon. Jadi yang kerennya dari range yang ini tetap yang saya suka adalah fitur blowbacknya ya guys. Jadi mari kita lihat. Ini kalau misalnya di range yang dia di selektor yang pertama ini harusnya dia single. Harusnya kalau yang di normal AK-nya kan yang ini dia mode auto ya. Baru yang paling bawah adalah single. Tapi kalau yang di range yang ini nggak tahu kenapa selektornya yang pertama ini jadi single ya guys. Mari kita cek ya. Tes langsung. Oh ya, belum disambung baterainya. Ya guys, mari kita tes mode single ya guys. Nah, itu dia guys. Jadi blowbacknya sangat terasa ya guys. Itu yang membuat AK47 range yang ini keren, dan kalau dia di convert juga materialnya recommended lah untuk di convert ke AEG gitu. Keren. Terus kalau ini mode auto guys. Keren ya guys. Jadi itu aja review kali ini. Mudah-mudahan next time kita akan review unit-unit yang lebih keren lagi guys. Oke, see you guys.